Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai determinan. Oke, di sini ada topik pembahasan. Untuk pembahasan pertama mengenai definisi determinan akan dijelaskan oleh saya sendiri, Rosa Prasti. Kemudian ada sifat-sifat determinan akan dijelaskan oleh Khairunisa. Kemudian metode reduksi baris akan dijelaskan oleh Trisatin Pengabaian. Kemudian ada metode binär kofaktor akan dijelaskan oleh perlindungan harap, kemudian ada metode transformasi elementer yang akan dijelaskan oleh Nanda Sofimanaf, dan selanjutnya ada determinan dengan MATLAB yang akan dijelaskan oleh Muhammad Khalidin Basir. Dan untuk editornya ada Muhammad Rizky Ramadan. Oke, lanjut. Definisi determinan matriks. Definisi determinan. Determinan matriks adalah suatu nilai yang diperoleh dari pengolahan elemen-elemen pada matriks tertentu. Determinan matriks berguna untuk mengetahui apakah matriks tersebut memiliki inverse atau tidak. Jika determinan matriks tidak sama dengan 0, maka matriks tersebut memiliki inverse. Namun, jika determinan matriks sama dengan 0, maka matriks tersebut tidak memiliki inverse. Adapun contoh dari determinan matriks ini tuh matriks persegi. Jadi determinan dari matriks A11, A12, A21, A22. Nah, untuk mencarinya itu A11 dikalikan dengan A22 dikurang dengan A12 dikali A21. Untuk contoh yang B, ini ada matriks persegi 3 kali 3. Untuk matriks A1.1 itu dikalikan dengan matriks A2.2 dan A3.3. Kemudian ditambahkan dengan matriks A1.3, 1.2, kemudian A dikali A2.3, dan kemudian A3.1, dan selanjutnya. Nah, untuk yang di bagian sebelah sini itu dikurangkan. Oke, ini contoh yang dengan angka. Ini matriks persegi 3 kali 3. Jadi 45 itu didapat dari ini, tadi perkalian A1.1 dikali A2.2 dan A3.3. A1.1 dikali dengan A1.2. Nah, ini dikali dengan jadi perkaliannya silang, perkalian diagonal. Jadi 1 dikali 5 dikali 9, jadi hasilnya 45. Untuk yang 84, 1.1 dikali 2.3 dikali 31. 1, 2 kali 2, 3.1. Jadi silang diagonal. Oke, sepertinya dapat dipahami. Untuk materi selanjutnya, sifat-sifat determinan akan dijelaskan oleh Khairunisa. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan mengenai sifat-sifat determinan. Sifat yang pertama adalah determinan A sama dengan determinan A aksen. Sifat yang kedua adalah determinan skalar A sama dengan skalar kuadrat dikali determinan A. Yang ketiga adalah determinan A tambah B tidak sama dengan determinan A tambah determinan B. Yang keempat adalah determinan AB sama dengan determinan A kali determinan B. Jika A dapat dibalik, maka determinan A tidak sama dengan 0 atau tidak singular. Sifat yang kelima adalah determinan A min 1 sama dengan 1 per determinan A. Sifat yang keenam adalah determinan skalar A pangkat min 1 sama dengan 1 per K atau skalar pangkat 3 dikali determinan A. Itu saja, terima kasih.
Selanjutnya, metode reduksi baris. Yang pertama, metode kupu-kupu khusus untuk matriks 2x2. Determinan A sama dengan A11 dikali A22 dikurang A12 dikali A21. Yang kedua, metode sarus khusus untuk matriks 3x3. Determinan A sama dengan A11 dikali A22 dikali A33 ditambah A12 dikali A23 dikali A31 ditambah A13 dikali A21 dikali A32 dikurang A13 dikali A22 dikali A31 dikurang A11 dikali A23 dikali A32 dikurang A12 dikali A21 dikali A33. Selanjutnya, metode ekspansi kofaktor seperti ini. Contoh reduksi baris. Tentukan determinan matriks berikut. A sama dengan 1, 2, min 1, 3, 4, 4, 2, 1, 2. Determinan dari matriks A adalah, untuk mencari determinannya, maka kita akan menggunakan matriks segitiga atas, yaitu dengan cara menolkan 3, 2, 1 ini. Untuk menolkannya, yang pertama kita mengkalikan min 3 dikali baris 1 ditambah baris kedua. Jadi min 3 dikali 1 ditambah 3 sama dengan 0. Untuk menolkan angka 2 ini, kita mengkalikan dengan min 2. Min 2 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menolkan minus 3. Caranya dengan mengalihkan min 3/2 dikali baris kedua ditambah baris ketiga sama dengan 0. Bentuk terakhir merupakan matriks segitiga atas. Determinannya adalah 1 dikali min 2 dikali min 13/2 sama dengan 13. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode minor dan kofaktor. Untuk perhitungan determinan dengan menggunakan minor dan kofaktor, digunakan definisi, yaitu misalkan suatu matriks A sama dengan AI dalam kurung N tambah N dan AIJ kofaktor elemen dari A, maka untuk syarat pertama yaitu determinan A anggota dari A, I, dan IJ untuk sembarang I dalam kurung I sama dengan 1, 2, sampai dengan N untuk determinan dengan A. Dan untuk penjelasan selanjutnya yaitu determinan dengan A sama dengan elemen dari A, I sama dengan untuk sembarang I dalam kurung I sama dengan 1,2 sampai dengan N. Metode minor dan kofaktor. Untuk mencari metode minor dan kofaktor dengan dengan menggunakan matriks 2x2, yaitu untuk mencari minornya yaitu apabila didapatkan adanya matriks 5, 1, 4, 2, maka untuk mencari minornya yaitu 5 dikali 2 sama dengan 10 dikurang 4 kali 1 sama dengan 4 dan 6. Maka hasilnya adalah 6. Dan begitu selanjutnya untuk mencari minor dari 21, minor dari 12, minor dari 22, minor dari 32, dan minor dari 13, 23, dan 33. Rumusnya yaitu dikali silang A dikali D dikurang B kali C, maka akan mendapatkan hasil dari minor dan kofaktor tersebut. Contoh dari minor dan kofaktor dari matriks 3x3 yaitu dengan mencari M11-nya dari matriks dari 3x3 tersebut.
Di sini terdapat di sini untuk mencari nilai M11-nya, maka kita akan mengambil matriks, membentuk suatu matriks 2 kali 2. Maka didapatkan anggota matriks yaitu min 1, min 2, 5, dan min 4. Dan M12-nya 2, 1, 0, min 2. M23-nya yaitu 2, min 3, 4, dan 5. Dan masing-masing jumlah dari M11 yaitu 14, M12 yaitu min 4, M23 sama dengan 22. Maka didapatkan C11-nya yaitu 14, C32-nya yaitu 4, dan C23-nya yaitu min 22. Demikian penjelasan saya tentang minor dan kofaktor tentang matriks. Saya akhiri. Selanjutnya untuk penjelasan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nanda Supimana Siregar, NIM 0701212069, akan melanjutkan materi dari kelompok, yaitu metode transformasi elementer. Misalkan M suatu matriks berukuran M kali N, maka yang dimaksud dengan transformasi elementer terhadap matriks M adalah suatu dari operasi-operasi berikut. 1. Penukaran baris ke I dan baris ke J ditunjukkan dengan BIJ. Penukaran lajur ke I dan lajur ke J ditunjukkan dengan KIJ. Menggunakan tiap elemen baris ke I dengan skalar K tidak sama dengan 0 ditunjukkan dengan BI dalam kurung K. 4. Menggandakan tiap elemen lajur ke I dengan skalar K tidak sama dengan 0 ditunjukkan dengan KI dalam kurung K. Penambahan kepada elemen-elemen baris ke I dengan K kali elemen-elemen yang bersesuaian dari baris ke J ditunjukkan dengan BIJ dalam kurung K. Penambahan nomor 6, penambahan kepada elemen-elemen lajur ke I dengan K kali elemen yang bersesuaian dari lajur ke J ditunjukkan dengan KIJ dalam kurung K. Transformasi B dinamakan transformasi baris elementer atau operasi baris elementer atau OBE. Transformasi K dinamakan transformasi lajur elementer atau operasi kolom elementer atau OKE. Dua buah matriks P dan Q disebut ekuivalen P ekuivalen Q jika yang satu dapat diperoleh dari yang lain dengan sederetan transformasi elementer. Transformasi operasi elemen pada baris dan kolom suatu matriks. Memperkalikan baris ke I dengan skalar kovalen tidak sama 0. Ditulis HI kovalen A. Contoh A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka H2 baris 2 dikali 2. 1, 2, 3, 8, 10, 12, 7, 8, 9. Jadi hasilnya baris keduanya dikalikan 2. 4 dikalikan 2, 5 dikalikan 2, 6 dikalikan 2. Lalu bawalah matriks 1, min 1, 2, 3, min 4, 8, 1, 3, 5 ke dalam menjadi matriks segitiga atas dengan menggunakan transformasi baris elementer OBE. Penyelesaiannya 1, min 1, 2, 3, min 4, 8, 1, 3, 5. Baris kedua kolom pertama di min 3 kan menjadi 1, min 2, 2, 0, 1, min 1, 2, 1, 3, 5. Baris ketiga kolom pertama di min 1 kan menjadi 1, min 1, 2, 0, min 1, 2, 0, 4, 3. Baris kedua di min 1 kan, baris kedua kolom kedua menjadi 1, min 1, 2, 0, 1, 2, 0, 4, 3. Baris ketiga kolom kedua di min 4 kan 1, min 1, 2, 0, 1, min 2, 0, 0, 11. Baris ketiga di 1/11 menjadi 1, min 1, 2, 0, min 1, 2, 0, 4, 3. Baik, itu sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khuin Basir, NIM 070 12 12 084 dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang determinan matriks menggunakan metode reduksi baris. Yang pertama saya buat dulu matriks A. Baris pertama di kolom pertama nilainya 2, baris pertama di kolom kedua nilainya min 3, dan di baris pertama di kolom ketiga nilainya 4. Kemudian di baris kedua di kolom pertama nilainya 0, baris kedua di kolom kedua nilainya 5, dan di baris kedua di kolom ketiga nilainya 6. Kemudian di baris ketiga di kolom pertama nilainya min 5, di baris ketiga di kolom kedua nilainya 3, dan di baris ketiga di kolom ketiga nilainya 1. Kemudian enter. Kemudian metode reduksi barisnya itu baris ketiga ditambah 2 kali baris pertama dan disusun menjadi baris ketiga, yaitu sintaksnya baris ketiga sama dengan baris ketiga ditambah 2 kali baris pertama. Kemudian enter. Kemudian baris pertama ditambah 2 kali baris ketiga dan disusun menjadi baris pertama. Sintaksnya yaitu baris pertama sama dengan baris pertama tambah 2 kali baris ketiga. Kemudian enter. Kemudian baris pertama ditambah 2 kali baris kedua dan disusun menjadi baris pertama. Baris pertama, sintaksnya itu baris pertama sama dengan baris pertama ditambah 2 kali baris kedua. Dan enter. Kemudian baris kedua dikurang 5 kali baris pertama dan disusun menjadi baris kedua. Sintaksnya yaitu baris kedua sama dengan baris pertama, baris kedua dikurang 5 dikali baris pertama. Kemudian enter. Kemudian tukarkan baris pertama dengan baris ketiga. Sintaksnya yaitu simpan sama dengan baris pertama, kemudian titik koma, kemudian baris pertama sama dengan baris ketiga,
titik koma, kemudian baris ketiga sama dengan simpan, kemudian enter. Kemudian baris kedua ditukarkan dengan baris ketiga. Sintaksnya yaitu simpan sama dengan baris kedua titik koma, baris kedua sama dengan baris ketiga titik koma, kemudian baris ketiga sama dengan simpan, kemudian enter. Dan ini adalah hasilnya. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan tentang determinan matriks menggunakan metode minor kofaktor. Pertama saya buat dulu matriksnya, yaitu matriks A. Baris pertama, kolom pertama nilainya 1. Baris pertama kolom kedua nilainya 4. Dan baris pertama kolom ketiga nilainya 3. Kemudian baris kedua kolom pertama nilainya 2. Baris kedua kolom kedua nilainya 5. Baris kedua kolom ketiga nilainya 1. Kemudian baris ketiga kolom pertama nilainya 3. Baris ketiga kolom kedua nilainya 4. Dan baris ketiga kolom ketiga nilainya 2. Dan enter. Kemudian kita cari minor baris 1 kolom 1, yaitu M11 sama dengan baris 1 kolom 1, yaitu 51,42. Kemudian enter. Kemudian cari determinan minor 11. Kemudian enter. Kemudian cari kofaktornya. Kemudian cari kofaktor dari minor 11, yaitu faktor 11 sama dengan determinan M11 dikali min 1 pangkat 2, yaitu determinan M11 dikali min 1 dikali min 1. Kemudian enter. 6. Kemudian minor dari kolom kedua baris pertama minor dari baris pertama kolom kedua, yaitu M12 sama dengan minornya 2 1 3 2. Kemudian enter. Kemudian cari determinannya dari M12, yaitu M12. Determinannya, kemudian enter. Kemudian cari kofaktornya, yaitu K12, kofaktor M12 sama dengan determinan M12 dikali minus 1 pangkat 3,
yaitu determinan M12 dikali minus 1 Pak. Determinan untuk mencari kofaktornya yaitu kofaktor M12 yaitu determinan M12 dikali min 1 pangkat 3, yaitu M12 sama dengan determinan M12 dikali minus 1 dikali minus 1 dikali minus 1 sama dengan min 1000 atau min 1. Kemudian kita cari lagi minor dari baris pertama di kolom ketiga, yaitu M13 sama dengan 2 5 3 4, kemudian enter. Kemudian cari determinan dari M13, kemudian enter. Kemudian cari kofaktor dari M13, yaitu determinan M13 dikali minus 1 pangkat 4, yaitu determinan M13 dikali minus 1 dikali minus 1 dikali minus 1 dikali minus 1, dan enter. Hasilnya min 7. Kemudian kita cari lagi minor dari baris kedua kolom ke-1, yaitu 43 42, kemudian enter. Kemudian determinan dari M21, kemudian enter. Kemudian cari kofaktor dari M21, yaitu determinan M21 dikali minus 1 pangkat 3, yaitu determinan M21 dikali minus 1 dikali minus 1 dikali minus 1, kemudian enter. Hasilnya adalah 4. Kemudian cari lagi minor dari baris kedua kolom kedua, yaitu sama dengan 1 3 3 2, kemudian enter. Kemudian cari determinan dari M22, kemudian enter. Hasilnya min 7. Kemudian cari kofaktor dari M22, yaitu determinan M22 dikali minus 1 pangkat 4, yaitu determinan M22 dikali
minus 1 dikali minus 1 dikali minus 1 sampai dikali minus 1, kemudian enter, hasilnya min 7. Kemudian cari lagi minor dari baris kedua di kolom ketiga, baris kedua kolom ketiga, yaitu M23 sama dengan 1 4 3 4, dan enter. Kemudian cari determinan dari M23, kemudian enter, hasilnya min 8. Kemudian kita cari kofaktor dari minor 23, yaitu M23 sama dengan determinan M23 dikali minus 1 pangkat 5, yaitu determinan M23 dikali minus 1 dikali minus 1 dikali minus 1 dikali minus 1 dikali minus 1, kemudian enter, hasilnya 8. Kemudian cari lagi minor baris ke 3 di kolom pertama, yaitu 4 3 5 1, kemudian enter. Kemudian cari determinan dari M31, enter, minus 11. Kemudian cari kofaktor dari M31, yaitu determinan M31 dikali minus 1 pangkat 4, yaitu determinan M31 dikali minus 1 dikali minus 1 dikali minus 1 dikali minus 1, dan enter, hasilnya min 11. Kemudian kita cari lagi minor dari baris ke 3 kolom 2, yaitu 1 3 2 1, dan enter. Kemudian kita cari determinan dari M32, dan enter, hasilnya min 5. Kemudian cari kofaktor dari M1 M32, kofaktor dari minor 32, yaitu determinan M32 dikali minus 1 dikali minus 1 pangkat 5, yaitu determinan M32 dikali minus 1 dikali minus 1 dikali minus 1 dikali minus 1 dikali minus 1, kemudian enter, hasilnya adalah 5. Kemudian yang terakhir minor 33 baris 3, minor baris 3 kolom 3, yaitu sama dengan 1 4 2
5. Kemudian enter. Kemudian kita cari determinan dari M33 minor 33. Kemudian enter. Hasilnya min 3. Kemudian kofaktor dari M33 sama dengan determinan M33 dikali minus 1 pangkat 6, yaitu determinan M33 dikali minus 1 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 dikali minus 1. Kemudian enter. Hasilnya adalah min 3. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan tentang transformasi elementer menggunakan MATLAB. Kaidah-kaidah transformasi elementer yaitu A. Jika ada matriks A sama dengan AIJ, maka transformasi elemen-elemen pada baris ke I dengan baris ke J ditulis HIJA. Contohnya yaitu sebelum matriks A 3 1 4 2 1 1 3 0 1. Enter. Kemudian H12A yaitu hasilnya 211 314 301. Kemudian yang kedua, transformasi elemen-elemen pada kolom ke I dengan kolom ke J ditulis KIJA. Contohnya itu saya buat lagi matriks A 3 1 4 2 1 1 3 0 1. Kemudian enter. Kemudian K13A yaitu kemudian enter. Hasilnya adalah 413 112 103. Kemudian yang ketiga, mengalihkan baris ke I dengan pangkat
pangkat tidak sama dengan 0 ditulis HI pangkat A, dan mengalihkan kolom ke I dengan pangkat ditulis KI pangkat A. Pangkat di KI kali pangkat kali A. Maaf, mengalihkan baris ke I dengan pangkat dikali pangkat tidak sama dengan 0 ditulis dengan HI dikali pangkat dikali A, dan mengalihkan kolom ke I dengan pangkat ditulis KI dikali pangkat dikali A. Contohnya yaitu, saya buat lagi matriks A. Dan enter. Kemudian H2 dikali 2A. H2 kali 2A. H2 pangkat kali pangkat 2. H2 dikali pangkat 2 dikali A, yaitu ini dikali min 2 ya, bukan 2. H2 dikali pangkat H2 dikali pangkat min 2 kali A, yaitu kemudian enter. Hasilnya 314 min 4 min 2 min 2 301. Kemudian yang D, yang keempat, menambahkan baris ke I dengan pangkat kali baris ke J, ditulis HIJ dikali pangkat dikali A, HI ditambah pangkat HJ. Kemudian saya buat lagi matriks A, contohnya 3 1 4 1 1. Enter. Kemudian maka H31 dikali pangkat 1 dikali A, yaitu
kemudian enter. Error. Bentar. Kemudian enter. Hasilnya 314, 211 dan 615. Kemudian H23 dikali pangkat min 1 dikali A. Contohnya yaitu, saya buat lagi matriks A. Satu 4 211 301, kemudian enter. Kemudian enter. Hasilnya 314 min 1 10 301. Kemudian E yang kelima, menambahkan kolom ke I dengan pangkat kali kolom ke J, ditulis KIJ dikali pangkat A dikali A. Saya buat lagi matriks A. 3 1 4 2 1 1 301 dan enter. Kemudian maka K23 dikali pangkat min 2 dikali A, yaitu kemudian enter. Hasilnya 3 min 7 4 2 min 1 1 3 min 2 1. Kemudian jika diketahui B adalah matriks transformasi elementer dari A, maka matriks A dicari dengan mengambil inverse matriks B. Saya buat lagi contoh matriks A, yaitu 2 1 0 2 1 0 4 11 2 101 dan enter. Maka A sama dengan dan enter. Hasilnya 2 1 0
4, 11, 2, min 1, min 1, 1. Demikianlah penjelasan dari saya tentang determinan matriks menggunakan reduksi baris, kemudian menggunakan minor kofaktor, dan kemudian menggunakan transformasi elementer. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.